Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kami akan bahas perihal kejelasan nasib penempatan guru untuk P2 dan P3 jika ada formasi di sekolah induk P3K Guru 2023. Itu yang penting teman-teman untuk diperhatikan ya. Kira-kira bagaimana nasib penempatan guru P2 P3 misalkan jika ada formasi di sekolah induk P3K Guru 2023. Yang perlu teman-teman ketahui, esensi dari P3K Guru 2023 bahwasanya di seleksi P3K Guru 2023 itu tidak ada istilah menggeser guru honorer negeri. Tidak ada istilah menggeser guru sekolah induk, teman-teman ya. Tidak ada istilah geser-menggeser. Makanya di sini Panselnas mengubah pola pendistribusian penempatan, teman-teman ya. Pola pendistribusian penempatan di seleksi P3K Guru tahun 2023. Yang mana kalau kita lihat ya, pola baru untuk pendistribusian penempatan P3K Guru 2023 ini terjadi perubahan mendetail. Yang mana di seleksi tahun 2023 teman-teman ya, formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan. Saya ulangi teman-teman ya. Di seleksi tahun 2023 formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan. Itu yang harus teman-teman pahami ya, dan teman-teman cermati ya. Oke, ini sih luar biasa sekali. Jadi nantinya Dinas Pendidikan bekerja sama dengan pemerintah daerah pastinya teman-teman ya, itu memiliki wewenang dalam distribusi penempatan setelah pengumuman kelulusan nanti di tanggal 6 Desember sampai 15 Desember 2023 bulan depan teman-teman ya. Oke, di sini jelas di mekanisme seleksi P3K Guru 2023 dikatakan di seleksi tahun 2023 formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan. Nah, ini terimplikasi dengan nasib guru P2 P3 jika seandainya di sekolah induknya itu ada kebutuhan formasi. Apakah nanti misalkan kala perankingan itu tergeser atau bagaimana, atau apakah kalau misalkan lulus apakah nanti berpotensi untuk mengisi formasi di sekolah induknya, seperti itu kira-kira ya. Oke, di sini kalau kita perhatikan teman-teman ya, untuk seleksi menggunakan CAT di sini jelas di poin ketiga dikatakan teman-teman ya, poin ketiga dan keempat dikatakan di sini. Di poin ketiga dulu teman-teman ya, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia teman-teman. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Artinya apa teman-teman? Artinya bagi guru honorer baik P2 dan P3 dan P4 itu nantinya diprioritaskan ditempatkan di sekolah induknya masing-masing. Nanti ditempatkan di sekolah lain apabila di sekolah induk itu sudah tidak ada kebutuhan lagi. Jelas dikatakan ya, individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia di tempat tugas masing-masing, berarti di sekolah induk. Nah, anggaplah seperti ini, ada P2 ataupun P3 misalkan yang sekolah induknya ada kebutuhan lah teman-teman ya, ada kebutuhan formasi, dan ternyata guru P2 dan P3 itu lulus menjadi ASN P3K atau di pengumuman kelulusan itu lulus. Di manakah penempatannya nanti? Kalau memang P2 dan P3 ini di sekolah induknya itu ada kebutuhan, maka otomatis P2 dan P3 ini berpotensi mengisi formasi di sekolah induknya. Kenapa? Karena ada dasar hukumnya di sini. Individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Itu jelas sekali ya. Di sini kita bisa lihat ilustrasinya teman-teman. Nah, ini jelas sekali di sini. Ini ada guru honorer negeri, dia peringkat kedua teman-teman. Dia peringkat kedua honorer negeri setelah mengikuti tes CAT BKN, nilainya 450. Nah, ternyata di sekolah induknya itu ternyata ada kebutuhan
Nah, ada kebutuhan satu di sini ya. Ini buktinya di sini ada kebutuhan satu. Ya, ada kebutuhan satu. Otomatis meskipun dia adalah peringkat kedua, maka guru honorer negeri ini akan langsung ditempatkan di sekolah induknya, langsung mendapatkan penempatan di sekolah induknya. Di sini katakan ditempatkan di sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan. Nah, jadi sudah sangat jelas teman-teman ya, sudah sangat jelas guru P2 P3 apabila lulus kemudian ada formasi di sekolah induknya, maka teman-teman potensi nantinya ditempatkan di sekolah induk masing-masing. Seperti itu kira-kira. Nah, pertanyaannya sekarang lagi teman-teman, bagaimana kalau misalkan tidak lulus? Apakah nanti dia akan tergeser dari sekolah induknya? Di sini jelas terjawab lagi. Contoh kita lihat di sini teman-teman ya. Contoh, ini kan ada THK2 nilainya 430. Ternyata di sekolah induknya itu kelebihan guru teman-teman. Kelebihan guru. Nah, jadi otomatis P2 ini yang merupakan peringkat pertama harus dicarikan atau ditempatkan di sekolah yang masih membutuhkan. Nah, apakah THK2 ini akan menggeser guru honorer lain? Itu tidak bisa, teman-teman. Di sini kita lihat Dinas Pendidikan bekerja sama dengan BKPSD menentukan bahwa sekolah C lah tempat penempatan daripada P2 ini. Kenapa? Karena ada kebutuhan satu dan tidak ada honorer. Tidak ada honorer, jadi tidak ada yang digeser. Maka P2 ini bisa ditempatkan di sini, teman-teman. Logikanya kan seperti itu ya. Nah, kenapa tidak ditempatkan di sini di sekolah D? Kenapa P2 ini tidak ditempatkan di sekolah D? Karena di sekolah D itu ada guru honorernya. Ada guru honorernya sehingga kalau ditempatkan di sekolah D, maka P2 ini akan menggeser guru honorernya. Makanya P2 ini yang ada di sini teman-teman ya, P2 yang ada di sini itu dicarikan sekolah yang memang masih membutuhkan dan tidak ada guru honorernya. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa guru P2 P3 yang lulus dan di sekolah induknya ada formasi itu nanti akan ditempatkan di sekolah induknya, dan apabila tidak ada kebutuhan di sekolah induk maka akan dicarikan sekolah yang masih membutuhkan dan tidak bisa menggeser guru honorer lain. Itu ya, tentunya ini menjadi kabar bahagia ya untuk teman-teman guru sekalian. Oke. Di sini dikatakan juga teman-teman ya, kita bisa ambil kesimpulan di sini, tahapan pengisian formasi dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Mulai dari guru lulus PG, kemudian ada THK2, kemudian ada honorer negeri masa kerja 3 tahun ke atas, kemudian ada lulusan PPG dan juga ada non ASN teman-teman ya. Tentunya ini menjadi kabar bahagia sih ya. Kemudian kalau kita perhatikan sebenarnya di sini ada yang bertanya terkait judul konten yang kita buat teman-teman. Ada yang bertanya sebenarnya di sini ya. Kita coba lihat di sini, sepertinya ada yang bertanya teman-teman ya. Nah, di sini ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau misalkan pelamar PPKN ada 10 orang dan saya ternyata masuk 8 besar dengan nilai 488, sementara yang 7 orang dapat nilai 500 ke atas, dan di sekolah saya ternyata ada formasi untuk jurusan saya. Apakah saya auto lulus atau bagaimana? Kan tidak bisa menggeser sekolah induk. Nah, kalau misalkan teman-teman ini dinyatakan lulus nantinya, maka otomatis teman-teman akan mengisi kebutuhan yang ada di sekolah induk Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak lulus dan ada kebutuhan di sekolah induk, tidak bisa digeser oleh guru yang lain ke teman-teman ya. Tidak bisa, tidak ada istilah geser menggeser. Itu yang harus teman-teman pahami. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.